Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bertemu dalam pembelajaran geografi, yaitu materi dinamika perubahan atmosfer dan dampaknya terhadap kehidupan. Pertemuan pertama dalam KD 3.6. Oke. Kita di sini akan membahas mengenai perubahan atmosfer dan dampaknya terhadap kehidupan. Oke. Tujuan pembelajaran yaitu di dalam pematerian ini melalui proses belajar mengajar ini sikap ingin tahu dan teliti dalam melakukan pengamatan dan bertanggung jawab dalam menyampaikan pendapat, menjawab pertanyaan dan sebagainya, sehingga kalian ada pengetahuan mengenai konsep atmosfer di sini. Adapun IPK-nya di sini adalah mendeskripsikan lapisan-lapisan atmosfer. Kalian harus tahu lapisan-lapisan atmosfer, kemudian mengklasifikasikan karakteristik lapisan atmosfer. Kemudian yang ketiga, mencontohkan gejala optik di atmosfer. Dan yang keempat, menganalisis manfaat penyelidikan lapisan atmosfer bagi kehidupan. Nah, apa sih atmosfer? Atmosfer di sini pengertiannya itu adalah dari atmos dan sfera. Atmos di sini adalah udara, sfera lapisan. Berarti di sini kita akan membahas mengenai lapisan udara. Dalam hal pengertian lebih lanjut, atmosfer adalah lapisan udara yang menyelubungi bumi dan terdiri dari jenis gas yang dipertahankan oleh gravitasi bumi. Dan ilmu yang mempelajari atmosfer disebut dengan meteorologi, yang meliputi awan, angin, petir, sinar matahari, dan kandungan air di udara. Jadi kalau kalian berminat dalam tentang keatmosferan, maka kalian itu boleh kuliah di jurusan meteorologi. Nah, kemudian, bagaimana komposisi atmosfer? Nah, di sini unsur-unsur kimia dalam atmosfer itu kebanyakan adalah oksigen, yaitu 21%. Kemudian kebanyakan nitrogen, 78%. Kemudian ada oksigen 21%, nanti ada argon, ada karbon dioksida, dan lain sebagainya yang dibutuhkan dalam kehidupan kita mengenai atmosfer. Nah, kemudian lapisan-lapisan atmosfer. Nah, lapisan atmosfer itu sini ada lapisan atmosfer ini bumi, yang kemudian di sini namanya troposfer, tempat gejala cuaca ya, tempat gejala cuaca. Kemudian ada tropopause, yaitu antara troposfer dengan stratosfer. Jadi ingat, ada tropopause. Jadi yang di antaranya itu tropopause itu sekitaran 18 km. Kemudian ada stratosfer. Nah, stratosfer ini sekitaran sampai di 50 km. Nah, kemudian ada ozone layer, dan kemudian ada termosfer, dan ada ionosfer. Okay. Nah, ini biasanya kalau troposfer itu untuk gejala-gejala alam. Dan kalau ketinggian itu hanya mampu oleh balon udara. Kemudian stratosfer itu hanya mampu oleh kapal terbang. Dan selanjutnya ada jet, itu sekitaran di di daerah ozone layer di sini ya. Itu untuk yang jet. Nah, ini stratosfer. Oke.
stratosfer, kemudian ini mesosfer, dan ada termosfer. Ini untuk gelombang radio. Nah, sifat-sifat atmosfer apa saja? Nah, sifat atmosfer yang pertama, tidak memiliki warna, tidak berbau, dan tidak memiliki wujud, serta hanya bisa dirasakan oleh indera perasa manusia dalam bentuk angin dan temperatur udara atau derajat suhu udara. Kemudian yang kedua, memiliki berat sehingga dapat menyebabkan tekanan. Jadi atmosfer itu memiliki berat, ya, memiliki berat sehingga menyebabkan tekanan. Kemudian yang ketiga, itu memiliki sifat dinamis dan elastis yang dapat mengembang dan mengkerut. Ya, sifat atmosfer itu dinamis, ya, jadi bisa mengembang atau mengkerut. Kemudian yang keempat, memberikan tahanan jika suatu benda melewatinya berupa panas akibat pergesekan, misalnya meteor hancur sebelum mencapai permukaan bumi. Nah, di sini ini kekuasaan dari Allah, itu kalau tidak ada exosfer itu, maka meteor-meteor tersebut itu akan masuk ke bumi, saling berbenturan gitu. Dan inilah fungsi lapisan-lapisan dari atmosfer. Kemudian sifat atmosfer yang lain ada transparan terhadap beberapa gelombang radiasi matahari. Jadi tidak terhalangi, jadi transparan. Yang kemudian nah di sini sifat atmosfer, satu, tidak ada warna, tidak bau, tidak wujud, tapi dirasakan oleh indera perasa. Kemudian memiliki berat sehingga dapat menyebabkan tekanan. Kemudian sifatnya dinamis, bisa mengembang dan mengkerut. Kemudian memberikan tahanan jika benda melewatinya berupa panas akibat pergesekan. Kemudian yang kelima, transparan terhadap beberapa gelombang radiasi matahari. Nah, ini tadi yang Bapak bahas, yaitu lapisan atmosfer bumi. Ini Earth, bumi. Nah, sekitaran 18 km itu ada di zona atau wilayah troposfer. Kemudian di stratosfer ini ada tropopause, itu ini garis ini merupakan garis pemisah antara troposfer dengan stratosfer, tropopause. Kemudian dari stratosfer ke mesosfer ini ada ozone layer yang bisa menahan ultraviolet dari atau radiasi sinar matahari. Kemudian ini mesosfer, lapisan yang tengah, dan kemudian ini adalah termosfer atau ionosfer, ini yang memiliki gelombang radio. Oke. Nah, lapisan atmosfer dengan ketinggiannya di sini, nah seperti yang tadi kita bahas, ini troposfer itu hanya sebatas balon udara, dan di sini ada awan, ya. Awan yang awan cumulonimbus bisa di sini ada. Kemudian troposfer. Nah, troposfer ini masuk bisa zonanya pesawat terbang. Kemudian ada stratosfer, itu ada supersonik atau pesawat supersonik, ya. Nah, kemudian di mesosfer ini ada radio. Kemudian nanti ada ada satelit. Nah, satelit itu masuk di eksosfer, bagian luar dari lapisan atmosfer. Nah, kemudian kalau secara atmosfernya di sini, nah ini yang paling tinggi itu ada di Gunung Everest, ya, Mount Everest. Nah, ini makanya semakin tinggi gunung itu maka akan semakin dingin. Dan disinilah jadi salju itu ada dua, ada salju karena berada di wilayah kutub, dan ada salju dikarenakan ada ketinggian suatu gunung. Nah, ini bisa membentuk salju. Kemudian di sini nacreous clouds, ya. Di sini wilayahnya awan-awan. Nah, kemudian di stratosfer itu ada zona ozon
untuk menahan radiasi matahari, dan untuk menghangatkan bumi itu diperlukan ozone layer. Nah, kalau ozonnya bolong itu maka tidak akan terjadi akan terjadi pemanasan global. Nah, kemudian yang di mesosfer ada awan noctilucent, kemudian ada meteor. Nah, meteor sudah masuk di termosfer. Sampai di sini yang tadi banyak meteor dan benda-benda langit lainnya. Nah, kemudian tadi kita di karakteristik lapisan. Lapisan yang pertama itu yang dekat dengan bumi adalah lapisan troposfer. Lapisan ini lapisan paling bawah dari atmosfer. Apa sih ciri-cirinya? Ya, cirinya itu dari jaraknya 0 sampai 12 km di atas permukaan bumi. Kemudian yang kedua, lapisannya terjadi peristiwa cuaca seperti adanya angin, hujan, awan, salju, halilintar. Itu terjadinya cuaca. Kemudian yang ketiga, temperaturnya relatif tidak konstan. Semakin bertambah ketinggian, suhu akan semakin rendah. Kemudian yang keempat, lapisan pembatas antara troposfer dan stratosfer adalah tropopause. Itu lapisan pembatas. Kemudian yang kelima, kegiatan udara terhenti pada lapisan tropopause. Itu kegiatan udara terhenti pada lapisan tropopause. Nah, troposfer di sini, oke. Nah, ini bagian dari awan yang nantinya akan membentuk angin atau terbentuk gejala-gejala cuaca yang ada di troposfer ini. Nah, kemudian yang kedua, lapisan kedua itu stratosfer. Nah, stratosfer. Lapisan ini terdapatnya lapisan ini terdapatnya ozon. Terdapat ozon yang berfungsi sebagai pelindung dari sinar ultraviolet. Nah, gitu ya. Yang terlindung dari sinar ultraviolet. Makanya di sini kita harus melindungi ozon tersebut. Salah satunya kita tidak boleh memakai bahan-bahan plastik yang kemudian nanti dibakar. Nah, itu akan menyebabkan karbon dioksida yang berlebihan sehingga akan membuka celah untuk ozon yang lebih lebar lagi sehingga sinar matahari akan masuk langsung ke bumi yang akhirnya akan berpantulan itu sehingga terjadi panas dan terjadilah pemanasan global. Salju di kutub itu akan mencair karena panas tersebut sehingga terjadilah naiknya air laut. Nah, itu. Jadi itulah bahayanya kalau kita tidak paham dengan lapisan ozon tersebut. Nah, apa sih ciri-ciri stratosfer? Yang pertama, stratosfer terletak pada ketinggian antara 18 sampai 49 km. Yang kedua, pada lapisan ini ozon terbentuk pada ketinggian 35 km. Kemudian yang ketiga, lapisan ozon pelindung dari troposfer dan permukaan bumi dari sinar ultraviolet. Kemudian yang keempat, pada ketinggian 50 km, suhu berada pada kisaran 5 derajat Celcius, disebut dengan daerah stratopause. Nah, nanti ada pembatas lagi dari stratosfer nanti ke mesosfer ada pembatas lagi dinamakan dengan stratopause. Oke. Nah, ini yang kita harus tahu sehingga perilaku kita di dalam kehidupan sehari-hari itu akan selalu mengingatkan bagaimana kita mencintai bumi ini. Yang pertama, yang tadi ya, jangan menggunakan plastik berlebihan. Jadi kalau belanja lebih baik bawa tas saja dari rumah. Kemudian jangan pakai
memakai minuman-minuman yang satu kali pakai botol tersebut. Tuh. Jadi kalau bawa minum itu lebih baik dari rumah, terutama air sumur itu lebih bagus lagi. Kemudian nah ini lapisan ozon. Lapisan ozon ini, nah ini ozon layer, batasnya ozon. Nah kalau sinar matahari nanti masuk ke sini, maka ini tidak langsung masuk ke bumi, tapi dipantulkan lagi sebagian oleh ozon. Nah kalau ozonnya tadi berlubang, maka sinar matahari ultravioletnya tersebut akan langsung masuk ke bumi. Nah disinilah kalau masuk kemudian terkena dengan kulit, maka akan terjadilah kanker kulit di situ. Perkembangan penyakit juga sungguh luar biasa ya. Kalau dulu zaman manusia purba tidak ada yang kena dengan kanker kulit ya, karena ozonnya ini masih tebal. Nah kalau yang sekarang perkembangan perilaku manusia juga itu sangat luar biasa yang akan merubah dari ozon layer ini. Salah satunya kita rasakan yang sekarang itu dinamika dalam cuaca juga sudah tidak tersistematis lagi. Kalau dulu Maret itu sudah selesai hujan, nah sekarang mungkin kadang hujan itu kapan, ya kemarau itu kapan, itu jadi tidak menentu. Kemudian mesosfer. Nah, mesosfer adalah lapisan udara ketiga, di mana suhu atmosfer akan berkurang dengan pertambahan ketinggian, sehingga ke lapisan keempat. Apa cirinya? Nah, mesosfer terletak pada ketinggian antara 60 sampai 80 km. Yang kedua, memiliki kisaran temperatur 50 sampai 70 derajat Celcius. Kemudian yang ketiga, lapisan ini pelindung dari meteor-meteor yang jatuh ke bumi. Meteor yang sampai biasanya sudah terbakar di lapisan ini. Jadi meteor yang sampai itu di mesosfer terbakar. Kemudian yang keempat, lapisan mesosfer ini ditandai dengan penurunan suhu temperatur udara rata-rata 0,4 derajat Celcius per 100 meter. Jadi semakin tinggi maka akan menurun suhu udaranya. Oke. Kemudian termosfer. Nah, lapisan termosfer ini disebut juga lapisan ionosfer. Lapisan ini merupakan tempat terjadinya ionisasi, ion-ion ya. Partikel-partikel yang dapat memberikan efek pada perambatan atau refleksi gelombang radio, baik gelombang panjang maupun gelombang pendek. Nah, ini tempatnya dalam merambatkan gelombang radio. Nah, termosfer ciri-cirinya. Nah, termosfer terletak pada ketinggian antara 82 sampai 800 km dari permukaan bumi. Disebut dengan termosfer karena terjadi kenaikan temperatur yang sangat tinggi ya, terjadi kenaikan temperatur yang sangat tinggi. Radiasi ini menyebabkan reaksi kimia sehingga membentuk lapisan permuatan listrik yang dikenal dengan nama ionosfer. Ionosfer. Oke. Nah, kemudian eksosfer. Lapisan ini merupakan lapisan paling luar dari permukaan bumi. Nah, ciri-cirinya eksosfer 1. Eksosfer terletak pada ketinggian antara 800 sampai 1000 km dari permukaan bumi. Pengaruh gaya gravitasi pada lapisan ini sangat kecil. Yang kedua, benturan antara udara jarang terjadi. Benturan antara udara jarang terjadi di sini.
Kemudian yang ketiga, pada lapisan ini meteor mulai berinteraksi dengan susunan gas atmosfer bumi. Pada lapisan ini meteor mulai berinteraksi. Jadi sudah ada meteor dengan susunan gas atmosfer bumi. Kemudian yang keempat, itu lapisan ini sangat berbahaya karena merupakan tempat terjadi kehancuran meteor dari angkasa luar. Jadi di sini tempatnya menghancurkan meteor-meteor yang mau masuk ke bumi. Nah, contoh gejala optik di atmosfer. Nah, ini adalah contoh gejala optik di atmosfer, itu ada ada pelangi. Nah, itu adalah gejala-gejala optik yang dapat terlihat di dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ada aurora, ya. Aurora itu ini biasanya di daerah Eropa itu ada aurora. Dan ini sangat indah, ya. Aurora. Jadi tadi ada pelangi, aurora, kemudian petir. Nah, ini bagian-bagian dari tadi gejala optik atmosfer. Nah, ada petir, ada guntur. Nah, kalau petir itu sampai ke permukaan bumi. Nah, kalau guntur itu di di troposfer, di lapisan troposfer atau di atas. Nah, kalau petir ini sampai sampai menjalar ke bumi. Makanya kalau ada awan cumulonimbus, itu kalian berteduh itu kalau di bawah pohon itu jangan di bawah pohon yang paling tinggi, tapi di bawah pohon yang di lebih rendahnya. Karena coba kalian lihat juga dalam kehidupan sehari-hari banyak pohon kelapa itu jatuh di tersambar petir, ya. Banyak pohon kelapa yang tersambar petir. Nah, kemudian ada halo. Nah, halo itu ini biasanya siang hari, ya. Halo itu ada seperti cincin di sini dan di tengahnya ada matahari. Oke. Ini juga sering terjadi. Dan kemudian ada sandikala. Nah, ini biasanya sandikala itu di sore hari. Nah, itu. Atau yang kita kenal itu lembayung senja. Nah, itu, ya. Nah, fungsi atmosfer. Nah, fungsi atmosfer tadi kita sudah bahas. Fungsi atmosfer itu untuk penghancuran meteor, kemudian untuk kehidupan kita, di mana di troposfer ada awan, ya. Ini untuk cuaca. Kemudian di troposfernya akan menghasilkan hujan dari awan tersebut. Kemudian untuk melindungi bumi dengan adanya ozone layer. Kemudian untuk kehidupan sehari-hari kita, di mana di daerah troposfer itu kita memerlukan karbon dioksida, oksigen, nah, yang merupakan basic di dalam kehidupan kita. Ada air, nah itu fungsi-fungsi atmosfer. Jadi ada penghancuran meteor, terutama di daerah eksosfer. Kemudian yang kedua ada awan, ya. Ada awan. Yang kedua ada awan. Kemudian pembentukan awan, pembentukan cuaca, hujan dan sebagainya, petir. Dan ada hujan, ya, terjadinya hujan. Keempat, perlindungan bumi supaya tetap hangat, itu ada ozon. Kemudian tempat terjadinya unsur-unsur kimia yang dibutuhkan oleh makhluk hidup, semacam ada karbon dioksida, ada oksigen, ada air, dan lain sebagainya. Oke. Nah, manfaat lapisan atmosfer bagi kehidupan. Jadi manfaat perlapisannya itu troposfer, tempat terjadinya pembentukan dan perubahan cuaca, tadi sudah dibahas. Kemudian menjaga suhu bumi.
itu di troposfer. Kemudian stratosfer itu untuk menyerap radiasi ultraviolet dari matahari, terutama pada lapisan ozon. Kemudian tempat melajunya pesawat militer atau pesawat tempur itu di daerah stratosfer. Kemudian mesosfer itu untuk melindungi bumi dari hujan meteor. Mesosfer, jadi setelah dari eksosfer, kemudian nanti di mesosfer itu dari eksosfer, termosfer, kemudian di mesosfer itu dihancurkan lagi meteor tersebut. Kemudian termosfer itu untuk memantulkan gelombang radio, semacam yang kalian bisa nonton TV, bisa berkomunikasi lebih jangkauannya lebih luas, itu dipantulkan dalam lapisan termosfer atau ionosfer, dan ini berperan dalam hubungan komunikasi manusia. Kemudian ada eksosfer. Nah, kalau eksosfer itu untuk tempat pengorbitan satelit. Jadi satelit itu mengorbit di luar permukaan bumi atau di luar atmosfer. Itu adalah eksosfer. Oke. Dan di sini ada di dalam Quran surat Al-Anbiya ya, 2132, dan kami menjadikan langit itu sebagai atap yang terpelihara, sedang mereka berpaling dari segala tanda-tanda kekuasaan Allah yang terdapat padanya. Nah, mungkin di sini kalian harus memahami dari isi surat Quran surat Al-Anbiya, di mana Allah itu memberikan kekuasaannya kepada kita, melindungi kita, itu langit sebagai atap yang terpelihara, sedang mereka berpaling dari segala tanda-tanda kekuasaan tersebut. Makanya orang yang mendolimi bumi ini itu adalah orang yang ingkar terhadap firman Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari sekarang pengetahuan akal sudah kita tahu, pengetahuan dari firman Allah-nya sudah ada, maka kita marilah berperilaku sesuai kita sebagai umatnya, yaitu tidak mendolimi makhluk hidup dan bumi. Itu mungkin dari Bapak. Terima kasih. Dan Bapak menggunakan PowerPoint dari Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang, Pendidikan Geografi. Ya, nanti pertanyaan-pertanyaannya itu Bapak tampung di di grup, di WA grup. Nanti kita membahas mengenai atmosfer ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.